kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 11 Januari 2025. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi tentang penyucian.
Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca tentang Injil Yohanes, maka akan sangat rumit untuk kita pahami, sebab di dalam pengarang Injil Yohanes itu hampir seluruhnya merupakan pendekatan yang dari atas ke bawah. Artinya dia dalam penulisannya tidak langsung menuliskan atau mengisahkan tentang kehidupan yang real, kehidupan yang nyata yang kita alami, tetapi pertama-tama dia melukiskan tentang apa yang terjadi di kehidupan surga seperti itu. Setelah itu baru disederhanakan di dalam keseharian hidup kita. Seperti itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Dan ini kita mendengarkan kisah tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Jadi inti dari kisah ini bahwa Yohanes sungguh merupakan pribadi yang sangat rendah hati. Karena apa? Ketika orang-orang datang mengadu ke dia bahwa, wih, ada orang yang seperti engkau di sana, dia di sana juga, dia sedang membaptis orang, dan kau tahu semua orang ke sana, makanya di sini sepi. Jadi ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita lihat di dalam kenyataan hidup kita, misalkan dalam satu lorong itu ada beberapa keluarga yang punya usaha, misalkan usaha kios kecil-kecilan seperti itu. Lalu mungkin barang-barang yang dimiliki di kios si A, si B, dan si C itu tidak sama. Dan misalkan para konsumen ini lebih banyak berbelanja di toko si C karena di sana lengkap. Lalu orang akan mulai datang mengadu, dan ini sangat real Bapak Ibu. Ini sangat sesuai dengan kehidupan kita. Orang datang mengadu ke pemilik kios si A dan si B, kau tahu dia di sana tuh. Kenapa kau tahu kenapa semua orang pergi belanja di dia punya kios? Jangan sampai karena dia pakai guna-guna. Orang timur belanja sampai dia pakai Lego. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kerap kali pemikiran kita manusia yang sangat minim membuat kita sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Jadi kita perlu untuk belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang dia sungguh memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ketika orang datang mengadu ke dia bahwa di sana dia sedang baptis dan semua orang lari ke sana, dia tidak berkecil hati. Dia justru mengatakan bahwa di sini Bapak Ibu kita dengar pada ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Sepenggal jawaban Yohanes kepada orang yang provokator ke dia tadi ini si dia yang menjadi provokator saat itu, mungkin dia juga merasa terpukul sekali dengan jawaban Yohanes. Lah, orang ini kok saya pernah tahu dia begini begitu, kok dia jawab saya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau menunjukkan bahwa
Yohanes sungguh memiliki kerendahan hati yang patut kita teladani, karena dia tidak memegahkan dirinya, tetapi dia mau bersaksi tentang Yesus. Dia mau mengakui bahwa dia tidak sehebat yang dilakukan oleh Yesus, dan dia mengakui itu, dia mewartakan itu. Dalam Injil Yohanes yang lain, kita mendengarkan bahwa Yohanes mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis kamu dengan air dan roh. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada ayat yang terakhir Yohanes mengatakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita mampu mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Saya rasa kita sangat sulit. Karena apa? Kita manusia kerap kali sisi kelemahan kita membuat kita untuk berlomba-lomba untuk bersaing dengan orang lain, berlomba-lomba untuk memukul dada bahwa saya hebat, saya bisa. Ya, itu afirmasi positif juga, tetapi terkadang berlebihan membuat kita lupa untuk mengakui bahwa si A, si B, si C dia memiliki kemampuan yang lebih di atas saya. Karena itu, saudara dan saudari, sekiranya melalui kisah Injil hari ini kita diajak untuk belajar tentang kerendahan hati itu dari sosok Yohanes Pembaptis. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah